Gue 15 kali pindah sekolah. Di Depok, di Tangerang, di Majalengka, di Padang, di Iya. Oke guys, lanjut. Lucu kalau diulang lagi ya. Iya. Kita lanjut ya. Oh, saya aja yang ngelanjutin. Boleh. Jadi tadi kita ada break sebentar karena tiba-tiba udara itu makin sejuk ya. Terus makin agak gelap, jadi kita harus pakai lampu. Betul. Jadi di rumahnya Amar ini menarik rumahnya. Iya. Hutan nih. Hutan semua. Enggak, ini benar-benar hijau semua, enak ya. Menyatu dengan alam ini. Ya, jadi pas sama karakter gitu. Benar. Sebenarnya kalau kalian lihat di dalam rumahnya tuh kebuka semua, nggak ada. Iya. Ya kan kayak gini kan. Ini ngeri hujan gitu. Oh, iya. Kata ngeri hujan gitu. Oke lah, kita lanjut ya. Pak, tadi kan gue nanya masalah acting sinetron sama acting film. Iya. Lu nemuin kesulitan apa nih antara film sama sinetron? Lebih suka yang mana tuh actingnya? Tetap ya, menurut gue dari sinetron dan film itu sama-sama mempunyai perbedaannya masing-masing. Contohnya kalau sinetron itu kita dituntut untuk cepat. Sinetron ya. Semua serba cepat. Oke. Mulai dari hafal dialog, mulai dari blocking, itu semua harus cepat. Dan pastinya kalau sinetron itu karena penontonnya itu adalah emak-emak lagi ngepel, emak-emak lagi motong ini. Jadi acting kita pun harus agak lebih di-up. Kayak contohnya tunggu. Ekspresif lah ya, lebih ekspresif. Lebih gimmicknya kayak mimiknya tuh lebih. Zoom in semua. Gitu. Iya kan? Iya. Kayak seperti itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya menurut gua di sinetron ini salah satu pembelajaran yang sangat bagus banget. Iya. Karena kita dituntut untuk cepat, dan ketika kita udah sering rolling itu cepat terus jam terbang kita. Ya. Makanya kita dapat waktu itu, gue inget banget waktu gue lagi syuting sinetron Cinta Suci. Itu gue baca monolog yang 2 lembar itu cuma 10 menit. Gak lama. Jadi itu gue tahu semua ya gitu kan. Karena udah kebiasaan. Iya, karena udah terlatih ya. Di SAS itu tadi ya. Bukan di sinetron. Oh, di sinetronnya. Sinetron. Oh. Gue kentut ini ya. Kentut ya? Enggak. ini pasti macannya tadi nih. Ini macannya nih kentut nih. Ini macannya nih. Ini orangnya nih di sini nih. Jadi ini guys, ini no sensor ya. Ini Iya. No cut. Bener real banget. Iya, sebut aja namanya siapa, Nina. Ini macannya nih emang nih. Nah, jadi di film, kalau di film pematangannya jelas gitu kan, pematangannya jelas. Dia namanya acting film itu kayak betul-betul kita ya real gitu, real yang terjadi. Ya kayak kita aja ngomong ya udah, nggak usah. Lu gimana? Natural aja ya. Tapi lebih deep. Iya. Lebih dari ini lebih deep. Justru makin natural ya. Makin natural. Iya. Makanya kayak suatu pengalaman luar biasa kemarin gue syuting bareng Pak Monty gitu ya. Pak Monty itu betul-betul sutradara yang menurut gue, wah gila, ini sutradara yang gue belajar apa adanya dari dia. Dari dia ya. Gue belajar tanpa diajarin sama dia. Dia ngasih tahu tanpa pengen ngasih tahu. Jadi kayak emang bener-bener kayak, lo buat apa? Lo buat apa susah-susah lo cari tahu referensi, lo tanya-tanya ini buat apa? Karena semuanya udah ada di diri. Iya betul. Dia bilang, ya udah ada di diri lo. Karena ya dia melihat juga kan, ya lo udah memberikan gue observasi yang bahkan dari nama karakter Badrun dan menjadi Mustaqim itu kan gue udah meng-approve itu, apalagi yang mau lo cari kan gitu. Iya. Jadi kan lo udah mengerti banget nih tentang karakternya. Emang lu udah ngejiwain karakter itu ya? Bentar. Pak Monty, tolong besok calling lagi Amar. Iya. Bukan Pak Monty, Starvision. Oh iya, Starvisionnya ya. Tapi proyeknya Pak Monty. Iya. Iya, gitu ya. Terus tadi pertanyaannya banyak sebenarnya. Banyak banget. Lagi ini buku ya. Coba lihat. Set. Wih. Ini baru bikin buku. Judulnya apa judulnya? Amar Zoni. Ini lu emang doyan nulis apa emang nih tentang perjalanan hidup atau tentang apa nih? Memang gue tulis ya. Ini tuh tapi ngomong-ngomong kok lo dapetnya yang ini ya? Itu Ini ada. Itu emang apa? Oh ya, sorry spesial. Dikasihnya sampelnya ya. Iya. Tapi dijual, Pak. Ini dijual. Ini gue masih soft launching. Apa nih judulnya? Amarah, Arah. Kenapa gitu? Jadi di sini Amar itu tentang diri gue dan amarah perjalanan hidup gue yang udah gue laluin itu,
setelah gue lihat lagi, gue ringkas lagi, iya ya. Semua hal itu berjalan dengan amarah. Contoh, kehilangan adik yang paling gue sayang di umur gue masih 5 tahun. Itu membuat gue menjadi pribadi yang gue nggak punya adik perempuan. Gitu. Oke. Pasti kayak marah, terus jadi pengennya dimanja. Gitu. Dan emak gue nyokap meninggal di umur gue 12 tahun, itu membuat gue juga semakin marah dengan keadaan yang cukup dibilang nggak dewasa untuk dikatakan anak 12 tahun nggak mungkin kalau nggak ingat kan gitu. Nggak bisa dibilang juga dia anak kecil karena dia sudah mengingat semuanya gitu kan. Jadi itu adalah umur yang dimana tuh sebenarnya butuh banget support dari orang tua. Sistem itu sangat penting banget di situ. Tapi di saat itu nyokap gue meninggal, bokap gue kolaps, nyokap gue meninggal. Bokap gue memutuskan untuk pindah ke Padang bersama adik-adik gue, tapi gue nggak mau gitu kan. Akhirnya gue tinggal di nenek gue. Jadi nenek gue pindah juga lagi ke Majalengka. Pindah ke Majalengka, gue tinggal sama tante gue. Dilempar-lempar lah gitu kan. Karena bukan karena tante gue, karena gue bandel. Karena gue bandel banget gitu. Jadi hal itu gue 15 kali pindah sekolah. 15 kali, Pak. 15 kali ya? Karena itu lu marah-marah terus di sekolah apa gimana? Marah-marahin guru. Oh iya, berantem terus ya. Karena bolos terus karena pokoknya nggak bener deh. Itu lu sekolah berarti di Jakarta apa di mana aja, Bro? Di mana aja? Jakarta, di Depok, di Tangerang, di Majalengka, di Padang, di Solok Selatan, di Batam, terus sama di Jakarta lagi. Berarti temannya banyak. Iya, berarti kalau reuni lu sering. Iya, kalau reuni lu bingung yang mana. Saking banyaknya bingung, Bro. Pas buka puasa ribet nih nyusun schedule ya kan. Buka puasa bersama. Iya kan. Sekolah ini gitu. 15 kali reuni kan. Berarti ini buku menceritakan tentang kisah lu ya? Iya. Menceritakan tentang kisah. Dan arah tuh maksudnya gimana? Dan arah. Nah, ini arah pada di saat kalau orang kan prolog krisis resolusinya. Dan resolusinya ini, inilah yang membentuk gue sekarang menjadi gue sosok Ahmad Joni yang gue bukan idola yang patut diidolakan sebagaimana gue nggak punya salah, enggak men. Gue punya salah men. Gue terkenal dari masalah gue bagaimana. Gue juga terkenal dari masalah kasus gue kemarin. Kan, gitu ya. Jadi semuanya tuh udah ada di gue gitu. Dan gue adalah peruntukan dari manusia yang pada hakikatnya memang selalu salah men. Cuma bagaimana caranya yang gue yang selalu salah ini gue mengerti karena Allah memberikan kita pikiran kan, pikiran untuk berpikir iya ya ini gue salah. Nah Tuhan pasti sangat suka sekali dengan umatnya yang mengakui ketika dia salah. Betul. Gitu. Jadi ya disinilah buku ini yang menurut gue iya ya ini adalah arah. Dan kalau bisa dilihat di gambarnya di sini ya. Ya nggak apa-apa. Ya nanti aja Pak ya. Udah terjun belum sih? Pesawat. Udah terjun belum tuh? Di sini ada lautan gitu kan. Di sini ada sebuah perahu kecil. Ibaratnya seperti hidup yang terombang-ambing dalam lautan. Amar ini terombang-ambing. Amar labil gitu kan. Amar sangat labil sekali gitu kan. Dan dia sedang terombang-ambing dalam lautan yang tidak ada tujuan, tidak ada arahnya. Sampai di mana dia sudah sadar akan arah resolusinya. Nah, di buku ini akhirnya ada bukunya. Penasaran ya? Tapi dia sama gua. Kalau penasaran tinggal beli gitu. Oh iya, tinggal beli. Udah dijual? Akan dijual, tapi alhamdulillah kalau buat kalian semua bisa PO sih. Oh, bisa. Nah, mana itu dia. Ininya, PO-nya? Ke Mata Kehidupan langsung ya. Itu Instagram atau? Bisa di Instagram, juga ada nomor telepon nanti gue cantumnya di sini. Nah, ya boleh. Makasih banget ya dari promosikan. Boleh dong. Thank you loh. Boleh dong. Dia sama gua. Selalu salah. Selalu kehilangan arah. Oh iya. Oke, kita cut dulu ya. Ada macan. Oke, terus ini tadi banyak kita pertanyaan dari Nina sebenarnya. Cuman kita malas nanyanya ya kalau dari Nina. Iya kan, lu paham kan? Nih, gue bacain deh. Di buku yang lo bikin ini ada cerita yang mengisahkan lo kehilangan arah dari seorang Ahmad Joni. Apa hal terberat yang lo pernah rasain dan gimana cara lo bangkit dari itu semua? Ya, yang paling membuat gue nggak usah ngelututin daripada sebelum gue jadi mana. Baru kemarin deh kasus gue kemarin. Yang terakhir ya. Kasus gue kemarin. Percaya atau enggak, di situ gue sampai di titik dimana gue pengen bunuh diri. Oke.
Udah. Lo udah Oke. pernah di saat betul-betul ketika lo bayangin ini hal yang belum pernah lo rasakan Ya. dan nggak pernah lo bayangkan, dan kesalahan itu pun juga tidak, menurut gua bukan sebagai pecandu yang Ya. bagaimana yang bener-bener kayak wah udah Harus jangki, ada. Iya. yang udah jangki banget, enggak gitu. Gue cuman hanya salah bergaul kan Salah gitu. bergaul. Ya. Cuman kenapa Tuhan memberikan ini ke gua seakan-akan, dan stigma masyarakat waktu itu Lo emang hancur edik banget, ya. adiktif banget gitu kan. Dan waktu itu juga gue masuk ke dalam lingkungan yang berapa ya, pokoknya kecil banget. Dari situ 12 orang, satu minggu gue tidur tuh cuma duduk doang, bro. Oh iya. Oh. Gue nggak bisa tidur celentang, tapi gue cuma duduk gitu doang. Dan di situ gue banyak orang kayak fotoin, videoin gue, deh kayak Iya. moral gue kena. Iya. Sebagai as a public figure, moral gue juga kena bagaimana gue di treatment di sana gitu ya kan, dan bersama orang-orang itu gitu kan. Mental lo jatuh banget lah di situ ya. Hancur, men. Wah, udah tingkatan itu udah kayak bener-bener gue udah depresi berat banget. Iya. Dan gue bahkan sampai mencoba untuk pecahin kepala gue sendiri gitu kan, sampai darah kepala gue pecahin. Sempet kayak gitu kan. ya. Nah, gue udah di saat gini, sekarang gue merasakan tingkatan orang depresi ya. Tingkatan orang depresi di saat ketika udah bener-bener tinggi, dia nggak akan nangis, dia nggak akan sedih, dia akan ketawa, men. Iya. Dia akan ketawa, Joker dia akan ya? ketawa yang Iya. ketawa itu udah bener-bener kayak, dan lo percaya rasanya itu kayak kebas badan lo. Iya. Kebas badan lo ketawa tuh kayak lo hantam kepala lo, kayak lo tusuk badan lo tuh udah gak ada nggak rasa. rasa. Iya. Jadi karena itulah saking lebih dalam rasanya itu, jadi kayak gue inget banget gue sampai diberhentiin gitu kan. Waktu itu gue sampai pecahin kepala gue gitu kan. Itu udah diiniin gitu kan, dipindahin gue karena itu gitu kan, dipindahin ke ruangan yang lain. Dan di situ bapak gue yang sangat support sistemnya sangat luar biasa sekali. Gue berkali-kali gue ngucapin terima kasih banget buat bapak gue sendiri. Bapak gue bilang gitu, jadi kalau kalian lihat waktu pas pemberitahuan ya ditemukan ini barang bukti gini, gue di situ dengan lantangnya. Kalau biasanya orang pasti nunduk gitu ya, atau nggak nutup kan, dikasih tutupan gitu ya, nggak balik. Gue nggak, bro. Kenapa? Bapak gue yang ngajarin sebelumnya. Kamu dengar, kamu nggak usah takut apa yang akan terjadi di depan. Yang harus kamu takutin bagaimana sikap kamu sekarang. Karena sikap kamu sekarang ini yang akan menentukan kamu ke depannya seperti apa. Di situ kata-kata yang biasa, tapi itu bener-bener dalam dan powerful banget di hati gue ketika gue udah bener-bener jatuh banget. Dan bapak gue bilang kayak gitu. Ini bukan hal yang ini cuma kesalahan remaja, korban. Iya. Bukan the end of the life lah ya pokoknya. Iya, ini bukan selesai, bukan selesai semuanya. Lo berdiri, lo tunjukin mantagi lo ya, lo tunjukin ya kan siapa lo. Jalan dengan gagahnya. Lo salah, ya lo melakukan kesalahan, lo manusia kan gitu. Iya, gue melakukan kesalahan ya. Kenapa? Gue salah. Iya, gue salah. Terus gimana dong? Dan gue mau memperbaikinya. Iya. Disitulah gue kayak akhirnya lu bangkit dari kata-kata bokap tadi ya? Iya, gue lepas semua atribut, gue nggak malu. Iya. Gue nggak malu untuk dikatakan ya, gue salah dan gue menjadi contoh untuk semuanya supaya jangan kayak gue. Betul. Gitu, ya kan? Dan inilah gue apa adanya gitu kan. Dan percaya atau nggak, bro, alhamdulillah, gitu kan. Dari karena sikap gue itu ya sampai sekarang yang menjadikan gue sekarang duduk di sini dan ngobrol di sini bersama kalian. Benar. Benar. Biasanya kan mungkin ada rasa takut dalam diri lu, mungkin setelah gue kayak gini besok gue nggak laku lagi nih. Iya, image gue hancur gimana. Ya. Tapi Allah berkata lain ya. Iya betul. Malah tetap dapat makin naik, makin lambung lagi. Benar. Iya, kan? Kayak teman kita kayak Sri Alfi juga gitu kan. Setuju. Istri lagi. Wah, Nah, itu dia. Kalau lu mau ketemu istri yang cakep, coba lu pakai itu. Ini itu dulu. Gimana? Jangan. Ngomong-ngomong kita mau hujan. Ini emang nggak ada atapnya, guys. Ya kan? Ya terserah. Udah kita
atau masih selesai? Santai lah. Bentar, sampai selesai juga aman kok. Aman ya. Ini dikit lagi lah. Kan pawangnya tadi udah guys, ini. Jadi kita gue baru dapat ide ya kan, karena ini kita orang perantau semua, orang-orang Hawa semua. Jadi kita mau bikin project nih guys. Yo. Tungguin aja. Amin. Project short movie nih, tungguin aja. Amin. Yoi, amin. Benar. Setuju. Oke, lanjut lagi. Oke. Lanjut. Nah, nih berkaitan dengan sang istri yang membuat lo makin bangkit lagi kan. Apa yang membuat lo berkeyakinan mau menikahi Ibel? Ya. Apa yang membuat gue yakin? Karena gue butuh seorang pendamping sih. Oke. Setelah urusan Gue juga butuh sih sebenarnya. Terus. Setelah urusan gue selesai, di situ gue selalu terngiang seru omongan bapak gue. Gue nggak mikirin gimana karir gue nggak mikirin bagaimana diri gue, bagaimana stigma masyarakat tentang gue gitu kan. Di saat gue udah selesai ini, yang gue pikirin cuma bagaimana kontribusi yang bisa gue lakukan, dedikasi apa yang bisa gue lakukan untuk menghibur orang, ya kan. Itu doang pikiran gue. Dan akhirnya alhamdulillah gue diberikan kepercayaan dari SCTV ya kan untuk main lagi ya kan di sana, dan alhamdulillah dapat juga dipasangin sama Iris Bella ya kan. Dan di situ gue benar-benar nggak ada, cuma tujuan gue fokus untuk kontribusi dedikasi gue sampai pada akhirnya bagus sinetronnya. Dan di saat itu keadaannya gue punya mantan ini beda agama kan gitu. Dan mantannya Iris pun beda agama dan di saat kita sama-sama mencintai orang yang salah kan gitu. Dan gue putus sama mantan gue, Iris nggak lama juga putus sama mantan. Dan di situ kita bener totally gak ada, ini kita cuma sebagai pertemanan aja. Kita ngobrol-ngobrol. Se-light mungkin, ngobrolnya kayak gini aja, ngobrol kayak begini. Sharing lah ya. Sharing kayak gini sampai di mana kita bilang, gue udah capek sih. Iris bilang gue udah capek untuk main-main gini. Gue juga udah capek main-main kayak begini gitu ya. Oke, kalau lo emang bawa serius ya kan, lo datang ke ibu gue, lo nikahin gue. Wah, gue ditantang seperti itu gitu kan. Dan di saat itu gue bilang ya memang untuk kita menikah kita punya kesempatan yang besar untuk ngelakuin hal itu gitu kan. Dan kalau gue kayak contohnya kayak waktu gue pertama kali gue balik lagi ke Jakarta, gue ngeliat strategi kan gitu kan. Gue untuk bisa dikenal gimana caranya gue bergabung ini. Nah, bagaimana caranya gue untuk bisa sober dan gue tidak kena dengan lingkungan itu lagi. Betul. Ya gue butuh pendamping. Gue butuh perempuan, butuh untung yang ngerem ya. Ada orang di sebelah gue yang gue. Dan betul, ketika gue menikah, gue nggak butuh siapa-siapa lagi. Iya, udah ada istri. Karena di Instagram gue dari 100 waktu itu gue berapa puluh orang, berapa ratus orang gue follow. Sekarang tinggal bini lu doang. Satu doang ya, bini gue doang. Tapi sekarang udah ada banyak karena Pak Monty minta di follow. Iya. Siap bro. Ini kan mumpung karena udah hujan. Iya. Terima kasih banyak lah nih pokoknya. Semoga project kita jalan. Semoga amin. buku lu manis. Project lu sama bini juga lancar. Film yang kemarin habis syuting sama Pak Monty. Dapat lagi film berikutnya bisnis lu lancar semuanya, amin. Ini juga buat podcast ini semoga setelah nonton ini gue yakin subscribe lo pasti akan nambah, insyaallah. Amin. Bantu gimana caranya subscribe lo juga nambah. Amin. Pokoknya kita sama-sama orang Awa. Simbiosis mutualisme saling menguntungkan dan harus bersatu kita teguh. Betul. Oke, terima kasih banyak guys. Itu tadi kita udah ngobrol sama Udo Amar. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil ya. Semoga menghibur kalian semua. Pokoknya jangan lupa di like, di subscribe, di share dan di komen. Sampai ketemu lagi barengan kita. Radio Vlog. Tunggu. Ikut. Oh ya. Radio Vlog out. Radio Vlog out.